Sakit sembuh tidak menentukan. Umur panjang tidak menentukan. Banyak duit tidak menentukan. Jamin nggak orang kaya pasti bahagia? Enggak. Jamin nggak kasur Anda harganya 150 juta nyenyak tidur Anda? Nggak jamin. Jangan pura-pura nggak nyambung. Nggak jamin. Makin orang mengandalkan nilai kekayaan, makin miskin daya nikmatnya. Engkau berkata, ya Tuhan, di mana 2-3 orang sepakat dalam namamu, Engkau ada di situ. Kami beriman Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau yang besar, maha kuasa, maha kudus, mau bersekutu dengan kami ini, Tuhan. Layaklah pujian, sembah, kemuliaan, kemasyuran, serta ketaatan senantiasa terangkat melalui hidup ini bagi Engkau, supaya dalam garis ketaatan kami hidup sesuai dengan cara-Mu, Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, Roh Penolong, lembutkan hati kami. Jangan ada dalam pribadi kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, melainkan kamilah yang berubah. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan kemurahan-Mu buat kami tidak terkecuali suka berubah. Sehingga kami pulang, kami beriman. Sangat beda dengan ketika kami tiba dalam ibadah tempat ini. Kami mau hidup sesuai dengan cara-Mu, Tuhan. Berbicaralah dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Tuhan jauh lebih mengasihi diri kita daripada diri kita dalam mengasihi diri kita. Yang nyambung katakan amin. Maka tegaslah saudara, jangan percayakan dirimu pada dirimu. Nggak ada amin. Amin berikutnya itu latah, nggak spontan. Maka tegaslah Bapak Ibu, jangan percayakan dirimu pada dirimu. Apalagi percaya kepada depositomu atau materi-materi keuangan, bahkan harta warisan. Jangan, stop. Anda akan kecewa, anak Anda akan kecewa, cucumu akan kecewa. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Tanpa itu Anda akan percaya kepada berhala tanpa disadari. Mari kita buka Alkitab kita, Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. Sama-sama kita baca dengan bergantian. Saya baca ayat yang genap, Anda baca ayat yang ganjil. Yosua 24 ayat 14 saya baca, kita bergantian. Ayat terakhir ayat 18 kita sama-sama. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Lanjut. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Kita sama-sama. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah. Yes. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Karena ini menentukan. Ulangi, karena apa? Jangan terlalu suka dengar khotbah-khotbah yang tidak menentukan.
Dan sekarang di gereja-gereja di mana-mana di Indonesia, bahkan beberapa negara yang saya layani, baik di Amerika, di Eropa, di Australia, Afrika, rata-rata tanpa sadar yang nggak menentukan dikhotbahkan. Halo, sakit sembuh tidak menentukan. Itu nggak ada amin. Melawan muka Anda. Saya ulangi, sakit sembuh tidak menentukan. Umur panjang tidak menentukan. Banyak duit tidak menentukan. Jamin nggak orang kaya pasti bahagia? Enggak. Jamin nggak kasur Anda harganya 150 juta nyenyak tidur Anda? Nggak jamin. Jangan pura-pura nggak nyambung. Nggak jamin. Makin orang mengandalkan nilai kekayaan, makin miskin daya nikmatnya. Bisa ngerti? Kalau Anda biasa naik pesawat first class, begitu Anda dapat ekonomi bisa menikmati nggak? Enggak. Dan pura-pura nggak nyambung. Enggak. Menderita Anda. Kalau Anda biasa nginep di hotel bintang 5, dikasih hotel bintang 3, menikmati nggak? Enggak. Miskin sekali di tengah-tengah kekayaan, yaitu daya nikmat. Ini penting. Survei membuktikan rata-rata, anak muda lihat saya, rata-rata orang konsep nilainya rusak. Aku punya calon suami ganteng, aku punya calon istri cantik, dikira itu bahagia. Turut berduka cita. Survei membuktikan lebih tinggi angka perceraian di kalangan pasangan ganteng dan cantik daripada pasangan jelek. Yang jelek aja boleh ketawa. Tumben jujur loh. Ganteng cantik itu bukan modal menentukan. Mana lebih gampang nyeleweng, orang ganteng atau orang jelek? Dan pura-pura nggak dengar. Yang ganteng dengar dong, buka telinga kau. Orang cantik atau orang jelek? Iya. Orang jelek sulit sekali nyeleweng. Yang jelek aja boleh ketawa. Udah nyondor-nyondorkan diri pada jauh orang pada. Halo, mana lebih banyak gak harmonis rumah tangga? Di kalangan orang kaya atau di kalangan orang yang sekedarnya dia sekedar cukup? Orang kaya lebih banyak gak harmonis. Suatu kali ada konglomerat mau besanan dengan konglomerat. Anak mereka mau menikah. Pak Ridwan bisa minta tolong. Apa itu? Anak kami mau menikah. Oh ya, terus gimana? Bapak bisa bimbing. Waduh, bimbingan sulit nih. Kenapa? Masing-masing punya tanduk. Masing-masing punya tanduk. Begitu berantem si istri bisa ngomong, tahu nggak lo? Gue nggak makan dari lo, selesai lo. Orang kaya menikah sama orang kaya hanya bagus di acara resepsinya, hanya bagus di resepsi. Dan bro nggak ngerti kan? Hanya, keren lo, bagus lo, mewah sekali lo. Habis itu satria baja hitam berubah itu. Nyambung nggak sih? Ya pasti nyambung, orang kau yang kumaksud. Halo. Makanya kata Tuhan, jangan banyak orang mengejar kekayaan jadi bodoh. Kekayaan itu jadi indah kalau itu akibat, bukan tujuan. Hidup benar itu tujuan. Ulangi 1, 2, ya. Sehingga ketika kekayaan datang, kekayaan itu kita kendalikan, bukan kita dikendalikan kekayaan. Kristen tidak anti kaya. Saya ulangi, Kristen tidak anti kaya. Tapi Kristen anti kekayaan itu nilai. Maafkan saya khotbah apa adanya walaupun nggak diundang lagi. Orang yang menganggap kekayaan itu nilai jadi bodoh. Mau saya ulangi? Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar saya ucapkan. Kenapa ini selalu saya ulangi? Karena rata-rata orang mati dulu baru insaf. Expire. Makanya bersyukurlah Anda sebelum mati dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan mati agak beres hidup kita ini. Katakan amin. Tepuk tangan. Konteks kebenaran ini, orang Israel sudah bertahun-tahun tinggal di tanah perjanjian. Bertahun-tahun tinggal di mana? Dikelola sedemikian rupa makmur mereka. Kemakmuran mereka membuat mereka miskin
Makin sekali tingkat kebergantungan sama Tuhan, seolah-olah kehebatan mereka mengelola tanah, kehebatan mereka dengan segala kepintaran mereka, itu andalan tanpa disadari. Dan itu berulang dalam sejarah gereja. 7 gereja mula-mula. Adanya rata-rata di Turki, jemaat Efesus, Tiatira, Laodikia, dan sebagainya. 7 gereja mula-mula. Bagus sekali ketika nilai-nilainya di pelaku firman. Ketika nilainya di mana? Pelaku firman. Ulangi, di mana? Pelaku firman. Ini penting sekali. Karena iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Mujizat-mujizat tanpa perbuatan mati. Penyembahan-penyembahan, bahasa roh, nubuat tanpa perbuatan mati. Sekarang banyak terjadi kantung-kantung seperti gereja mula-mula. 400 tahun lama-lama hilang. Dan masa lalu, di mana gereja-gereja mula-mula terjadi, bekasnya sekarang tinggal reruntuhan. Karena terjadi pergeseran, akhirnya mereka lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Mereka lebih utamakan bangunan-bangunan fisik daripada bangunan rohani. Saya persingkat, terjadi sekarang di Eropa. Beberapa gereja dijual jadi nightclub. Beberapa gereja dijual jadi penyembahan agama lain tanpa disadari. Karena kemakmuran membuat mereka lupa bahwa hidup ini bukan terdiri dari tubuh saja. Pakaian, pangan cukup, tidak sekedar itu. Roh itu penurut, daging lemah. Kalau roh Anda nggak bagus, yang paling mengerikan, Anda dan saya merasa rohani, padahal nggak rohani. Apalagi kita ketahui, suka tidak suka, cepat atau lambat, Yesus akan datang kedua kali. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian, Yesus datang kedua kali sebagai juru selamat atau hakim? Gemetar dong baca itu, sebagai hakim. Mental yang kambing tetap ke kiri, mental yang domba ke kanan. Mental ilalang ke kiri, mental gandum ke kanan. Suka nggak suka. Maka Yosua melihat mereka mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Sampai kegiatan-kegiatan ibadah mengganggu kegiatan mereka. Sorry, ada proyek nih, hari Minggu saya nggak bisa ibadah. Nanti saya kasih persembahan deh. Halo, bawa persembahanmu itu. Tuhan nggak pernah mati untuk persembahanmu. Tuhan mati untuk jiwamu. Ini penting. Banyak nggak orang Kristen ke gereja aja harus diajak-ajak? Banyak nggak? Banyak nggak? Ada orangnya di sini. Mau saya kasih tahu? Persis di sebelah Anda. Ayolah. Kalau Anda ke gereja harus dia ajak-ajak, Tuhan sedih. Lebih sedih lagi kalau dengar khotbah ini, minggu depan masih diajak-ajak lagi. Bangun nak, kita mau gereja nak, bangun nak. Aduh Pak, bangun nak. Kalau kau dengar khotbah ini minggu depan masih juga begitu, ya turut berduka cita lah. Halo, tidak beribadah kepada Allah serius, kanker tidak serius, catat dong baik-baik. Ada apa Kristen ini? Adakah Alkitab berkata upah kanker maut? Enggak, upah dosa maut. Apa arti dosa? Tidak taat. Ulangi, apa arti dosa? Adam dan Hawa, semua buah di taman ini boleh kau makan buahnya. Yang satu itu jangan kau makan buahnya. Fokusnya bukan buahnya. Fokusnya perintahnya. Kalau kau makan artinya kalau kau nggak taat kau mati. Kalau kau taat kau kekal. Itu artinya. Makanya beribadah itu bicara taat jadi pelaku firman. Masuk gereja, bisa khotbah, bisa worship leader, singers, pemain musik. Kalau kau nggak taat, kau nggak beribadah. Kesimpulan ibadah di ketaatan. Ulangi, 1, 2, ya. Yes. Ada beberapa pendeta saya bimbing.
khotbahnya bagus, mujizatnya keren, jemaatnya banyak, nubuat-nubuatnya bagus, penyembahan dalam bahasa roh juga bagus. Tapi dia tamparin istrinya. Halo. Bukan di khotbah orang kelihatan beribadah. Bukan di penyembahan orang kelihatan beribadah. Di perubahan kelakuan orang kelihatan ibadah atau tidak. Ayo dong. Ayo dong. 10 orang sakit kusta. Pernah baca? Datang ke Tuhan Yesus. Pernah baca? Berapa yang percaya Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan? Berapa yang percaya Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan? 10. Berapa yang sembuh? 10. Berapa yang belajar beribadah? 1. Ubah paradigma Anda memahami tentang ibadah. Percaya Yesus menyembuhkan itu bukan ukuran ibadah. Bicara ibadah itu bicara mengabdi kepada Tuhan. Bicara ibadah apa? Mengabdi kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyembuhkan, Tuhan yang aktif melakukan sesuatu yang menyenangkan kita, seolah-olah Tuhan beribadah kepada kita. Maka dengar baik-baik, jangan pura-pura nggak dengar khotbah ini. Kalau Anda percaya kuasa Tuhan, itu belum bicara ibadah. Kalau Anda percaya pribadi Tuhan, baru bicara ibadah. 10 orang sakit kusta percaya kuasa Tuhan. Tapi satu yang datang tersungkur, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena beribadah bukan bicara menerima. Ulangi 1, 2, ya. Beribadah bukan bicara menerima. Tetapi memberi atau mempersembahkan. Tetapi yes. Datanglah ke gereja yang sakit sembuh. Datanglah ke gereja yang nggak punya jodoh dapat jodoh. Datanglah ke gereja yang nggak punya anak dapat anak. Datang ke gereja usahamu akan diberkati. Datang ke gereja apa yang kau inginkan dikabulkan. Itu Tuhan yang beribadah kepada Anda. Kritis dong. Itu Tuhan yang beribadah kepada Anda. Karena dia melakukan sesuatu supaya Anda terima. Yang nggak punya anak dapat anak, yang nggak punya jodoh dapat jodoh, yang nggak punya pekerjaan dapat pekerjaan, usaha Anda diberi. Itu Anda menerima. Ini diam nyambung nggak sih? Kalau nggak nyambung capek saya khotbahnya. Tampilkan operator Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita baca Roma 12 ayat 2 dengan keras. Roma 12 ayat 2. Kita sama-sama baca dengan keras. Roma 12 ayat 2. 1, 2, ya. Karena banyak jemaat Roma nggak beribadah yang benar, akhirnya serupa dengan dunia ini. Nggak bicara mengabdi kepada Tuhan. Kalau mengabdi kepada Tuhan, fokusnya perintah Tuhan. Kalau fokus Anda sakit sembuh, Anda fokusnya janji Tuhan. Akhirnya Tuhan yang aktif melakukan kesukaan kita, seolah-olah Allah harus beribadah kepada kita. Sesat. Akhirnya serupa dengan dunia ini. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Agama lain suka nggak kesembuhan? Halo? Penjahat suka nggak kesembuhan? Jadi kesembuhan itu nggak ada istimewanya. Penjahat pun suka. Ayo dong. Pelaku firman. Ada nggak perintah Tuhan? Bukan janji, perintah Tuhan. Ada nggak perintah Tuhan? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ada nggak? Yang keras dong. Kasihlah musuhmu, ada nggak? Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ada nggak? Jawab, penjahat suka nggak itu? Yang keras. Agama lain suka nggak? Orang Kristen suka nggak? Masalahnya nggak juga, itu masalahnya. Siumanlah Anda, bersyukurlah Anda, mau dengar firman Tuhan yang murni. Kalau sembuh, yang nggak punya anak dapat anak, yang nggak punya rumah dapat rumah, usahamu diberkati. Penjahat pun suka itu semua. Penjahat pun suka itu semua. Karena Tuhan melakukan yang kita sukai. Itu Tuhan yang beribadah kepada kita. Ayo dong. Tetapi kalau kita, sekalipun istriku cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Itu kan Anda beribadah kepada Tuhan. Tuh gak ada amin kalau khotbah begini kan? Latah kau.
Tuhan, engkau perintahkan aku, hai istri tunduk pada suami. Tuhan, suamiku kasar, tapi kau katakan tunduk. Tuhan, kau kirimkan Roh Kudus. Biarpun kasar suamiku sampai mati, aku tetap tunduk. Itu baru beribadah. Tuh kan nggak ada amin kan? Udah ngelawan muka lu kan? Emang Kristen itu sakit sembuh, Nora? Apa bedanya gereja dengan Gunung Kawi kalau penekanannya menerima? Orang ke Gunung Kawi pun mau sakit sembuh, orang ke Gunung Kawi supaya usaha maju, mirip. Orang seringkali ke gereja mendekati Tuhan pola lama. Itulah terjadi pada orang Israel. Kayak manusia lamamu dulu, masih menyembah berhala. Akhirnya ada pendeta khotbah bagus tetap berzina. Ada worship leaders memimpin pujian bagus tetap berzina. Ada pemain musik melayani di gereja bagus tetap berzina. Ngeri sekali sekarang. Ngeri sekali sekarang. Bersyukurlah Anda hadir pagi hari ini karena Tuhan sayang sama Anda. Ini penting sekali. Ibadah itu bukan soal sakit sembuh. Ibadah itu bicara pelaku firman supaya ada perubahan kelakuan kita. Kita buka Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bandingkan kelompok pertama dengan kelompok kedua. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kelompok pertama ayat 24 sampai 25. Kelompok kedua ayat 26 sampai 27. Sama-sama baca ayat 24 25. Kelompok pertama 1 2 ya. Setiap orang yang dan ia sama dengan ayat 25. Apa yang terjadi? Yes, itu kelompok pertama. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu namanya beribadah. Yang kedua, ayat 26. Sama-sama baca. 1 2 ya. Dan ya sama dengan yang mendirikan rumahnya. Ayat 27. Ayo dong Bapak Ibu. Di gereja itu dibagi dua, bukan gereja tepuk tangan dengan nggak tepuk tangan, bukan itu pembagiannya. Jangan sesat. Di gereja itu bukan dibagi dua, ada yang basaro atau nggak basaro, bukan itu perbedaannya, bukan itu pembagiannya. Di gereja itu ada pendetanya nggak sekolah teologi, ada yang sekolah teologi, puji Tuhan, tapi bukan itu ukurannya. Di gereja itu dibagi dua, pulang ada yang pelaku, ada yang nggak pelaku. Siapapun Anda ruangan ini akan dibagi dua. Suka nggak suka, akan dibagi dua. Murid Yesus 12 orang. Dibagi dua. 11 akhirnya pelaku firman, 1 nggak pelaku. Siapa namanya? Profesor Doktor Teologi Yudas Iskariot. Oh wajar dong dia profesor doktor. Why? Karena guru maha agung yang langsung Yesus Kristus ngajarin dia. Langsung guru Yesus Kristus, guru maha agung. Halo. Dibagi dua. Di dalam rumah tangga bisa dibagi dua. Di ruangan ini bisa dibagi dua. Malanglah Anda dan saya kalau mendengarkan firman Tuhan, sakit sembuh, makin hebat kekayaan, tetapi tetap tidak pelaku firman. Malanglah hidup Anda dan saya kalau bisa khotbah, bisa memimpin pujian, bisa singers, bisa pemain musik, bisa jadi pengurus gereja, tetapi tetap nggak pelaku firman. Ini penting sekali. Sekarang banyak orang mempertontonkan bagus di ibadah, tapi nggak bagus di rumah tangga. Bagus di ibadah, tapi nggak bagus di jalan raya. Menyembah gemetar-gemetar, tapi bawa mobil orang lain gemetar sama dia. Masa? Nyambung nggak sih? Pasti nyambung orang kau yang ku maksud. Ayo dong. Orang bisa kita bohongi. Jawab, Tuhan bisa nggak kita bohongi? Bertobatlah kita semua. Kalau yang pertama itu pelaku mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau Anda baca kebenaran ini, itu pekerjaan yang berat, lama, dan berkorban. Jangan bicara konteks ini, zaman kita. Zaman Yesus ini bicara. Yang tidak ada alat-alat yang canggih untuk bisa membolongkan batu. Itu manual. Bisa lecet-lecet, bisa berdarah-berdarah tangan. Dan tidak sebentar. Makanya jangan terlalu tertarik yang sifatnya instan yang sebentar.
Lain orang kedua mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, seperti membangun rumah di mana? Di mana? Nancep-nancep langsung jadi. Lebih cepat jadi rumah orang yang dibangun pasir daripada dibangun batu. Tampilkan operator Markus 1 ayat 42. Sama-sama kita baca Markus 1 ayat 42. Sama-sama kita baca Markus 1 ayat 42. 1, 2, ya. Tegas, kata mana mewakili keterangan waktu dalam ayat ini? Lebih keras? Lebih keras. Catat dong baik-baik. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat kusta sembuh. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik kata seketika? Hai umatku, ini mujizat gampang. Hai umatku, ini mujizat bicara bangun rumah di atas pasir. Catat dong baik-baik. Siumanlah kita. Hai umatku, ini mujizat terendah. Catat dong baik-baik. Supaya tuntas mental dukun kita ini. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Ulangi 1, 2, ya. Tapi kita, apa berikutnya setelah disembuhkan? Itu yang penting. Supaya kita tidak berhenti yang seketika. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh. Jawab, berapa yang berfokus kepada unsur seketika? Jawab. Siapa di sini yang sembuh? Saya kasih tahu, tetap kau mati lagi. Karena itu sementara. Jangan berharap sembuh terus batal kematian. Enggak batal. Ditunda, delay. Ayo dong. Itu enggak ada unsur kekekalannya. Maka lumpuh berjalan, laut terbelah. Itu seketika, enggak ada kekekalannya. Jawab Bapak Ibu. Laut dibelah Tuhan enggak melalui Musa? Terbelah enggak? Setelah itu, gabung lagi enggak? Iya sementara suamimu. Udah ganti ya? Hai istri, tunduklah pada suamimu. Jawab ibu-ibu, ada nggak firman itu? Yang keras. Istri tunduk pada suami. Itu pelajaran seketika atau proses tahunan? Yang keras dong. Tumben jujur lo. Jauh lebih sulit pelaku firman daripada sakit sembuh. Jauh lebih sulit pelaku firman daripada mayat bangkit. Kalau kalian masih lebih kagum di rumah duka mayat didoakan bangkit daripada melihat seorang istri tunduk pada suami. Kalau kalian lebih kagum mayat bangkit, mental dukun kalian belum tuntas. Ayo dong. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Kalau Anda kagum lihat lumpuh berjalan, dunia ini pun kagum. Kalau Anda kagum membalas kejahatan dengan kebaikan, itu dunia ini menganggap itu pengecut dan bodoh. Makanya di dalam dunia, lanjut, ada 2 jalan, lanjut, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Lanjut, yang lebar api jiwamu innalillahi, tapi yang sempit jiwa berglori. Tepuk tangan yang keras. Yang sempit itu membangun rumah di atas batu bisa berdarah-darah. Orang kalau percaya kuasa Kristus itu nggak cukup. Dia harus percaya pribadi Yesus. Tampilkan operator Matius 7 ayat 22 sampai 23. Ini ciri-ciri orang percaya kepada kuasa Kristus. Yaitu bicara seketika. Pada hari terakhir berapa orang? Kata banyak orang dalam bahasa Yunani mayoritas. Gemetar dong baca ayat ini. Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan bukankah kami melakukan banyak mujizat demi namamu? Semuanya terjadi. Itu kuasa Tuhan. Ayat 23 sama-sama baca. Ayat 23 sama-sama baca. 1, 2, ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Karena menekankan nubuat, mujizat dan sebagainya. Kalau hanya, saya garis bawahi, kalau hanya itu saja, Anda percaya kuasa Kristus, akhirnya Tuhan terus yang berbuat kesukaan kita. Tuhan yang beribadah pada kita.
Setelah ini harus apa? Belajar percaya pribadi Kristus. Jangan hanya kuasanya. Kalau kuasanya dia objek. Kalau pribadinya dia subjek. Maka belajar pada pribadi Kristus. Bukan lagi kita tanya apa yang harus kau perbuat untuk aku Tuhan. Tapi apa yang kau perbuat untuk engkau. Itu ibadah. Hai suami kasih istrimu. Tuhan istriku cerewet. Tetap kasih istrimu. Loh kalau dia cerewet, jangan ucapkan itu. Kalau kau ucapkan itu, kau menghina aku. Loh kenapa Tuhan? Jadi gara-gara kelakuan istrimu menentukan kau taat atau tidak. Kalau istrimu cerewet, kau nggak taat. Kalau istrimu baik, baru kau taat. Berarti penentunya bukan aku, kata Tuhan. Penentunya kelakuan istrimu, berarti istrimu Tuhanmu. Itu yang saya bilang. Bapak Ibu, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari perempuan di sini. Jangan ketahui ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari ibu-ibu sini. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketahui ini penderitaan. Tapi jawab, mana lebih besar mempengaruhi saya? Cerewet istri saya atau Tuhan yang penuh dengan kebenaran? Kalau Tuhan yang mempengaruhi saya, kelakuan istri saya nggak bisa mengorbankan ketaatan saya sama Tuhan. Dan Tuhan berkata kasih. Itu Kristen. Orang Kristen yang benar gak mungkin cerai. Catat dong baik-baik. Kecuali kematian. Jangan pura-pura gak dengar kalian. Anda niat buka cabang. Kesurupan lu semua. Tuhan biarpun suamiku sengak lagunya. Aku tetap tunduk pada dia. Itu kan Kristen. Beribadah itu taat. Pelaku firman. Banyak orang percaya kuasa Tuhan. Tapi gak percaya pribadi Tuhan. Selesai. Buka operator Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Sama-sama kita baca, teliti ayat ini. Galatia 2 ayat 20. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Itu pribadinya. Bukan sekedar kuasanya, pribadinya. Lanjut, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh dalam anak Allah yang telah dan percayalah pada pribadi Yesus, bukan hanya kuasa Yesus. Maka setelah sakit sembuh, setelah diberkati usaha kita, what next? Beribadahlah kepada dia. Apa itu? Taati dia. Catat baik-baik. Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak gak cocok dengan kita daripada cocok. Dunia yang kita tinggalkan jauh lebih banyak cocok dengan kita daripada gak cocok. Jawab Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Cocok gak sama kita? Enggak. Paling cocok balaslah kejahatan dengan, kalau saya enggak, balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu memuaskan saya. Kalau mobil saya dipepet, saya pepet balik supaya dia naik trotoar bila pergi kecebur ke kali. Itu manusia lama saya. Kalau dipukul saya sekali, saya pukul dia 7 kali. Bila perlu dia jalan-jalan pakai ambulans. Itu masalah. Saya dulu sadis dan kejam. Sampai 2 kali saya masuk penjara karena sadis dan kejam. Makanya saya dapat mujizat sakit jantung parah. Orang sadis dan kejam, orang jahat paling cocok sakit jantung parah. Jangan bisul, nggak bertobat kalau bisul. 6 bulan 23 hari saya berbaring di rumah sakit Cipto. Jangankan duduk miringkan badan aja nggak bisa. Berat saya 32 kg super langsing. Siapa mau langsing? Sakit jantung lah. 6 bulan 23 hari. Nampak saya satu-satu kayak ikan mas koki. Karena banyak dosanya. Supaya banyak minta maafnya. Karena banyak dosanya. Makanya siapa banyak dosanya? Tolong sakit jantung kau. Supaya banyak minta. Iya. Kalau ketemu wanita Tionghoa, wo ini aiwo. Konflik. Tuhan, kenapa orang seperti ini ya Tuhan? Ku dengar firman-Mu untuk melakukannya perlu proses. Belum selesai proses ini, istriku berfirman, aduh Tuhan. Makanya percaya pada pribadi Yesus, apa itu? Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai tidak berkurang tapi habis. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu percaya pada pribadi Yesus, bukan sekedar kuasanya. Siumanlah Anda.
Makanya jangan lihat rohani saya saat khotbah. Gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Jangan lihat rohani orang ketika penyembahan, ketika bahasa roh. Jangan. Karena itu bukan ukuran rohani. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika saya menghadapi istri saya, ketika dia kurang hemat berkata-kata. Masih rohani nggak saya? Ayo dong. Bukan di Sakit Sambu ibadah itu. Bukan mobilmu Avanza jadi Innova ibadah itu. Nora. Rendah hati itu ibadah. Sabar itu ibadah. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu ibadah. Itu kan gak ada amin kan? Latah loh. Ayo dong. Maka harus ada buah roh. Ulangi, harus ada apa? Karakter Kristus. Dimulai dengan kasih, sukacita, damai sampai penguasaan diri. Itu orang bukti orang beribadah. Lihat di kelakuan. Kita tampilkan Matius 15 ayat 8 dan 9. Matius 15 ayat 8 dan 9. Sama-sama baca Matius 15 ayat 8 dan 9. 1, 2, ya. Padahal, apa berikutnya? 1, 2, ya. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah, itu dia. Mulutnya memuji, mulutnya khotbah, mulutnya menyembahan. Tapi kelakuannya nggak berubah. Anda pulang dari tempat ini, Anda beribadah atau tidak beribadah, bukan sekedar dengar firman Tuhan atau tidak. Tapi ada nggak berubah kelakuan kita? Kalau orang Kristen beribadah dengan benar, pasti berubah kelakuannya. Catat baik-baik. Pasti perkawinannya makin lama makin bahagia. Karena istri saya mendapatkan suaminya, makin lama makin berubah. Suami melihat istrinya, makin lama makin berubah. Rumah tangga irisan itu pasti nggak mungkin cerai. Kalau cerai, pasti ada yang nggak beres lah gitu. Pasti. Ayo dong. Tanpa perubahan nggak ada ibadah. Ulangi 1, 2, ya. Yes. 2 Timotius 3 ayat 5. Tampilkan 2 Timotius 3 ayat 5. Sama-sama baca 2 Timotius 3 ayat 5. 1, 2, ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah. Kenapa? Banyak orang khotbah, mimpin pujian, pulang, nggak ada berubah kelakuannya. Memungkiri kekuatan ibadah. Apa itu kekuatan ibadah? Baca 2 Timotius 3 ayat 16. Sama-sama kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Dengan keras dan tegas. 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kita dalam. Ayo dong. Kalau kita dengar firman Tuhan, 4 manfaatnya. Pertama, mengajar. Kedua, ditunjukkan kesalahan kita. Ketiga, diperbaiki kelakuan kita. Keempat, dididik kita dalam kebenaran. Itu bukti orang beribadah atau tidak. Bukan soal sakit sembuh, bukan soal bisa bernubuat, bukan bisa bahasa roh, bukan soal mujizat-mujizat. Bukan. Jangan anti mujizat, jangan anti kuasa Tuhan, jangan anti nubuat, jangan anti bahasa roh. Tetapi bukan itu kesimpulan ibadah. Kesimpulan ibadah, kita berubah makin lama makin baik seperti Yesus. Itu baru benar. Penutup, bagaimana caranya? Yosua 1 ayat 8. Penutup, Yosua 1 ayat 8. Camkan hal ini, jangan lupa sampai mati. Yosua 1 ayat 8. Pertama, kalimat pertama apa? 1, 2, ya. Stop. Kata janganlah engkau lupa. Itu unsur peringatan atau tidak? Catat dong baik-baik. Alkitab kurang kerjaan memperingati yang nggak serius. Alkitab kurang kerjaan memperingati yang tidak serius. Saya ulangi, kanker nggak serius. Lupa baca Alkitab serius. Yang tadi pagi lupa baca Alkitab, lu serius. Ayo dong. Jawab, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Yang keras dong. Niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak?
Ya niat matilah. Kalau sembuh melulu, kapan matinya? Untuk ke surga mati. Oh enggak Pak Pendeta, aku mau kayak Henok, kayak Elia. Jangan itu standar, karena itu case. Siapa tahu, Yesus sebelum naik ke surga mati dulu enggak dia? Mati. Kalau kita dari Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta ke, paling efektif naik pesawat atau jalan kaki? Cerdas dong, konsisten. Kalau kita mau ke surga, harus mati. Untuk mati lebih efektif, kanker atau bisul? Gak ada masalah. Hanya orang gak percaya masalah kanker. Kenapa? Karena dia mati ke neraka. Kalau orang benar sakit kanker, itu lebih efektif untuk masuk surga. Udah selesai. Ketawa Anda mengandung kepedihan, susah. Maka orang yang percaya kepada pribadi Yesus, nggak lagi doa puasa supaya sakit sembuh, nggak doa puasa lagi supaya sakit sembuh, tapi doa puasa supaya setiap mendengarkan firman Tuhan ada kekuatan untuk mengajar kita, menunjukkan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Bisa kalian bedakan itu? Khotbah yang benar bisa bobotnya keterampilan, nggak ada kaitan dengan kelakuan. Bedakan dong. Kalau suami yang benar pasti berkaitan dengan kelakuan. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Ini penting sekali. Maka berikutnya Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh membaca Alkitab tiap hari. 1, 2, iya, kita harus sungguh-sungguh disiplin baca Alkitab. Yang kedua, tampilkan ayatnya. Foto saya nggak usah tampilkan, nggak ada cakep-cakepnya. Tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Yang kedua, setelah disiplin baca Alkitab, militanlah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan artinya, firman yang kita baca, jangan nembak pasangan kita, jangan nembak orang lain, tapi diri kita. Khotbahkan ke diri kita. Khotbah yang benar, khotbahkan yang kau lakukan, jangan khotbahkan yang nggak kau lakukan. Hanya sinergi, saya ulangi, hanya sinergi, nggak ada alternatif lain. Hanya sinergi disiplin baca Alkitab, militan merenungkan, baru bisa pelaku. Itu yang disebut beribadah. Akibatnya, janganlah engkau lupa memperkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau pelaku firman atau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis dalamnya. Lanjut, sebab dengan demikian, perjalanan suami istri, pernikahan, perjalanan anak-anakmu dengan menantumu, perjalanan cucumu dan semuanya berhasil dan beruntung. Berhasil di sini bukan sekedar karir, tapi berhasil kita mempercayai hidup kita memiliki karakter Kristus, ada keteladanan hidup di atas rata-rata, sehingga hidup kita, hidup anak mantu kita, hidup cucu kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang sekitar, sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan. Disitulah artinya ibadah yang sejati. Orang taat tidak mengejar berkat, orang taat dikejar berkat. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Masing-masing merenungkan firman ini Bapak Ibu. Bukan kebetulan engkau hadir pada hari ini. Ini menunjukkan Tuhan sayang kepada kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kau dengar firman Tuhan, selama ini kau kira ibadah itu identik dengan khotbah, pelayanan, pujian, penyembahan. Itu ritual tanpa spiritual kalau nggak disertai dengan pelaku firman, perubahan kelakuan, karakter semakin mengarah kepada seperti Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, jauhkan makna ibadah tanpa perubahan. Yang setuju katakan amin. Ikutilah ibadah, karena firman itu bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka bukti kita beribadah, ada perubahan kelakuan kita. Yang pemarah semakin berkurang marahnya, diproses demikian rupa, mendirikan rumah di atas batu, tidak instan, tapi mau diberi menerima proses daripada Tuhan, sehingga ada proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Percayalah pada pribadi Tuhan, bukan sekedar kuasanya, maka kehidupan kita makin lama makin nyata buah roh. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan,
Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, seraya berdoa secara pribadi masing-masing di tempat. Katakan kepada Tuhan, aku mau berubah. Aku mau memiliki buah roh. Hidupku bukan aku lagi, harus digenapi sebelum ajalku tiba. Walaupun proses itu banyak kesulitan, seperti jalan yang sempit, tetaplah taat dan setia, karena membangun rumah di atas batu memang tidak sedikit pengorbanannya. Tetap angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tidak habis-habisnya kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Kebenaran firman ini menunjukkan kami bukan anak gampangan, bukan anak murahan. Sehingga Engkau menghendaki kami bukan lagi mendekati Engkau kepada nilai-nilai instan. Bukan sekedar sakit sembuh, bukan sekedar apa yang kami inginkan Kau kabulkan, bukan sekedar itu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, tetapi terlebih lagi kami percaya pada pribadi-Mu Tuhan, supaya aku makin berkurang, Yesus makin bertambah terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, digenapi dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, rumah tangga, perkawinan, anak-anak muda, setiap kami dalam nama Yesus Kristus. Sehingga karakter Kristus menunjukkan kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Adanya kasih, adanya pengampunan, adanya membalas kejahatan dengan kebaikan, adanya kesabaran, adanya kemurahan, adanya karakter Kristus dalam kehidupan kami. Maka setiap jemaat-Mu pulang ada perubahan, ada keteladanan-keteladanan, sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang sekitar mereka, sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Yesus Tuhan. Dan ingatkan setiap jemaat-Mu Tuhan, orang taat tidak mengejar berkat, tapi berkat yang mengejar orang taat. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing, follow up Roh Kudus, supaya kami mengimplementasikan kebenaran ini tidak pernah menyerah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan